Tingkah laku prososial, merespon keadaan darurat dan penolong dan penerima pertolongan. Pengertian tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial atau prosocial behavior adalah segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain, yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang melakukan hal tersebut, atau bahkan mungkin mengandung derajat risiko tertentu. Sedangkan altruisme ini kadang-kadang kepedulian yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi melainkan demi kebaikan dan kepentingan orang lain. Nah, pada video kali ini merupakan salah satu respon dalam keadaan darurat. Mengapa bystander itu kadang-kadang menolong dan kadang-kadang tidak menolong? Pada video kali ini, ada seorang pria yang telah mengalami kerusakan mobil pada jam sibuk kerja. Dan kemudian, pria ini harus mendorong mobilnya ke sisi jalan agar tidak menghalangi lalu lintas pada hari itu. Dari sekian banyak pengendara mobil yang berlalu lalang, tidak ada satupun orang yang berhenti untuk sekedar bertanya, apa yang salah dengan mobilnya? Atau apakah mereka dapat menolong dengan cara menelponkan seseorang? Tetapi ada satu pengendara motor yang mengetahui bahwa mobilnya sedang tidak baik-baik saja. Dan pengendara motor itu memutuskan untuk membantu pria itu untuk mendorong mobilnya ke sisi jalan. Penelitian mengenai tingkah laku prososial dipicu oleh sebuah pembunuhan. Pada 10 tahun yang lalu, seorang wanita dibunuh di New York City. Catherine Genoff, atau yang kerap dipanggil dengan Kitty. Ketika ia sedang pulang ke rumah selesai bekerja di sebuah bar, ada seorang laki-laki yang bersenjatakan pisau mendekatinya. Ia melarikan diri, tetapi pria itu terus mengejarnya. Dan ketika berhasil mendekatinya, ia kemudian menusuk wanita itu. Si penyerang awalnya berniat pergi, namun ia melihat bahwa tak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya. Dan akhirnya ia kembali membunuhnya. Kejadian itu rupanya disaksikan dan didengar oleh 38 saksi mata. Namun, tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan atau menelpon polisi. Pengambilan keputusan untuk menolong pada keadaan darurat. Yang pertama, menyadari adanya keadaan darurat. Keadaan darurat itu tidak terjadi menurut jadwal. Tidak ada cara mengantisipasi kapan atau di mana masalah yang tidak diharapkan akan terjadi. Yang kedua, menginterpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat. Ketika seseorang terkejut saat melihat sosok laki-laki yang tengah berlari di trotoar dan memegang tas kerja, terkadang terlintas bahwa dia mungkin berlari menuju kantornya karena terlambat. Tetapi terkadang juga ada kemungkinan bahwa dia baru saja merampok dari sebuah bank. Dan yang ketiga, mengasumsikan bahwa tanggung jawabnya adalah untuk menolong. Tingkah laku prososial akan dilakukan hanya jika orang tersebut mengambil tanggung jawab untuk menolong. Yang keempat, mengetahui apa yang harus dilakukan. Bahkan apabila bystander mencapai pada langkah ketiga dan mengasumsikan adanya tanggung jawab, tidak ada hal berarti yang dapat dilakukan kecuali orang tersebut tahu bagaimana ia dapat menolong. Dan yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolong. Pertolongan ini tidak akan diberikan kecuali mereka membuat keputusan akhir untuk bertindak. Pertolongan pada tahap akhir ini dapat dihambat oleh rasa takut terhadap adanya konsekuensi negatif yang potensial. Faktor situasional yang mendukung atau menghambat tingkah laku menolong. Yang pertama, menolong mereka yang Anda sukai. Penampilan memberikan sebuah contoh. Korban yang menarik secara fisik akan dapat lebih banyak pertolongan dibandingkan dengan yang tidak menarik. Yang kedua, atribusi menyangkut tanggung jawab korban. Pertolongan tidak diberikan secara otomatis ketika seorang bystander mengasumsikan
bahwa kejadian tersebut akibat kesalahan dari si korban itu sendiri. Terutama jika penolong yang potensial cenderung mengasumsikan bahwa kebanyakan kesialan dapat dikontrol. Dan jika demikian, masalah itu dipersepsikan sebagai kesalahan korban. Dan yang ketiga, model-model prososial, kekuatan dari contoh positif. Jika Anda sedang berbelanja dan melihat seseorang sedang mengumpulkan sumbangan untuk para tunawisma atau anak-anak yang berkekurangan, apakah Anda akan bereaksi dengan memberikan sumbangan? Dengan mengasumsikan bahwa Anda menjawab ya untuk semua langkah-langkah pengambilan keputusan sebelumnya, apakah Anda kemudian akan menolong? Suatu faktor yang penting pada tahap akhir ini, apakah Anda melihat orang lain memberikan sumbangan? Anda akan cenderung melakukan hal yang sama. Menolong sebagai fungsi dari keadaan emosional bystander. Emosi positif dan tingkah laku prososial. Baron menemukan bahwa bau yang menyenangkan seperti itu tidak hanya menimbulkan pengaruh positif saja, tetapi juga meningkatkan perilaku tolong-menolong seperti mengambilkan pena orang asing yang terjatuh. Dan jika seorang bystander yang berada pada situasi hati yang positif, apakah bisa menghadapi situasi yang tidak jelas kedaruratannya? Ketika masalahnya tidak jelas dan seseorang merasa bahagia, kebanyakan orang cenderung mengasumsikan bahwa tidak ada keadaan darurat yang terjadi. Emosi negatif dan tingkah laku prososial. Ketika Anda berada dalam situasi hati yang buruk dan Anda sedang memusatkan perhatian pada diri sendiri dan pada masalah-masalah Anda sendiri, Anda lebih cenderung untuk tidak menolong seseorang yang membutuhkan. Perbedaan disposisional dalam memberikan respon. Bencana alam yang sangat istimewa. Kebutuhan afiliasi terbangkit dan banyak dari penolong mengekspresikan perasaan, kedekatan, dan ketertarikan dengan orang lain. Faktor disposisional yang menyusun kepribadian altruistik. Yang pertama ada empati. Partisipan yang paling altruistik menggambarkan diri mereka sebagai bertanggung jawab, bersosialisasi, menenangkan, toleran, memiliki self-control, dan termotivasi untuk membuat impresi yang baik. Yang kedua, mempercayai dunia yang adil. Kepercayaan pada kesimpulan, aku menolong orang yang membutuhkan adalah hal yang tepat untuk dilakukan, dan adanya pengharapan bahwa orang yang menolong akan mendapat keuntungan dari melakukan sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Mereka yang paling menolong mengekspresikan kepercayaan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik untuk menolong orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, locus of control internal. Mereka yang menolong mempunyai locus of control internal yang tinggi, dan mereka yang tidak menolong cenderung memiliki locus of control eksternal dan percaya bahwa apa yang mereka lakukan tidak relevan. Dan yang terakhir, egosentrisme yang rendah. Mereka yang menolong tidak bermaksud untuk menjadi egosentris, self-absorbed, dan kompetitif. Motivasi untuk memberikan pertolongan jangka panjang. Menolong sebagai respon pada situasi darurat personal atau pada bencana internasional cenderung merupakan suatu peristiwa yang hanya terjadi satu kali pada periode waktu yang singkat. Perilaku prososial yang cukup berbeda dibutuhkan ketika orang yang membutuhkan pertolongan memiliki masalah yang kronis dan berlanjut. Meminta pertolongan. Ambiguitas dapat menyebabkan penolong yang potensial untuk menahan diri dan menunggu kejelasan. Cara yang paling langsung dan paling efektif bagi seorang korban untuk mengurangi ambiguitas adalah untuk meminta pertolongan dengan cara yang jelas. Misalnya ketika pria atau wanita pemalu yang enggan mencari atau meminta pertolongan pada lawan jenisnya. Bagaimana rasanya menerima pertolongan? Biasanya, ketika ditolong itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga orang tersebut ingin menghindari terlihat tidak kompeten lagi. Tetapi, ia juga termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas self-help di masa depan.
Thank you so much buat semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See ya!